Sahabat Cilik 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, selamat pagi Ayah Bunda Nanda, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia. Seneng banget Kak Gendika hadir kembali. Kita seseruan-seruan ya, seru-seruan bareng di Sahabat Cilik. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, gak lupa di bulan Syawal ini Kak Gendika mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa di Sahabat Cilik, Kak Gendika nggak sendirian. Ada teman-teman Kak Gendika yang nanti bakal unjuk gigi, unjuk penampilan. Kita sapa yuk teman-teman dari KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajoran Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Yeay, selalu semangat ya. Dan teman-teman sekarang bersama dengan Ustazah Ika. Iya. Oke, Ustazah Ika apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanti adik-adik mau menampilkan rahasia ya Ustazah ya, rahasia. kejutan ya untuk Ayah Bunda Nanda ya yang ada di rumah ya. Oke, tema kali ini Sahabat Cilik adalah literasi digital anak usia dini. Pasti teman-teman Sahabat Cilik pada penasaran nih, apa sih literasi? Apa sih literasi digital? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu kan? Tenang aja, Kak Gendika saat ini kehadiran narasumber yang akan menjawab semua pertanyaan dari Sahabat Cilik, dari Ayah Bunda Nanda dan teman-teman yang ada di studio LPP Radio Gemilang FM. Oke, kita langsung saja ya kenalan sama Kak Fani Rahma, Sarjana Komunikasi, Pranata Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Assalamualaikum Kak Fani. Waalaikumsalam Kak Gia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Alhamdulillah selalu, insya Allah. semangat, sehat selalu ya, Ya, amin. insya Allah, amin. Senang deh Sahabat Cilik ketemu sama Kak Fani karena Kak Fani itu selalu ceria, menularkan ya positive vibe-nya untuk kita semuanya. amin. Boleh dong Kak disapa dulu Sahabat Cilik yang ada di rumah. Halo sahabat cilik, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga sehat, semangat selalu ya. Oke, sebelum kita ngobrol sama Kak Fani tentang literasi digital anak usia dini, jadi Sahabat Cilik bisa disimak kembali melalui akun YouTube Gemilang FM Official dan bisa live streaming di gemilangfm.id dan beritamagelang.id. Oke, Kak Fani, tema kita kali ini adalah literasi digital anak usia dini. Cuma teman-teman Sahabat Cilik tadi juga udah Kak Gendika tanya ini, ternyata kan belum tahu nih apa tentang literasi digital. Mungkin bisa diinformasikan Kak Fani, silakan. Ya baik, jadi literasi digital itu sebetulnya adalah kemampuan masing-masing seseorang untuk bisa memilah dan memilih hal-hal apa yang mau dia lihat di internet gitu, di dunia maya. Jadi nggak cuman hanya bisa lihat YouTube, main game, tapi kita juga punya kesempatan untuk mencari informasi-informasi yang positif di media sosial. Nah itu perlu dibutuhkan yang namanya literasi digital supaya kita tidak terjerumus justru ke informasi-informasi yang negatif di dunia maya. Oke, Kak Fani, untuk digital sendiri itu seperti apa sih Kak? Kalau digital itu sebetulnya kan dunia yang bisa membentuk orang menjadi siapapun, dimanapun dan kapanpun ya. Jadi makanya itu kita perlu kemampuan literasi untuk membedakan nih bahwa tidak semua yang kita lihat di dunia maya atau di internet, di dunia digital itu adalah
hal yang benar, hal yang positif gitu. Jadi memang perlu kemampuan untuk mencari informasi lebih dalam lagi, apakah informasi ini benar, apakah informasi ini hoax gitu ya, apakah informasi ini perlu dibagikan, apakah cukup sampai di kita saja. Oke, tapi untuk anak usia dini nih Kak Fani, itu manfaatnya apa sih untuk literasi digital? Banyak banget Kak, Oke, iya, manfaatnya banyak. untuk literasi digital untuk anak-anak usia dini. Jadi seperti yang tadi Kak Fani sampaikan di awal bahwa kita tidak hanya bisa nonton YouTube, tidak hanya bisa main game ya, Iya. tapi kita bisa lebih jauh lagi mencari informasi-informasi yang berguna untuk kita gitu. Misalnya untuk ibunda di rumah ya, Untuk Bunda Ayah lebih nih. simple banget gitu. Misalnya bingung hari ini mau masak apa gitu ya, Oke. bisa langsung cari di TikTok Bun. TikTok Langsung loh. cari di YouTube juga pasti ada tutorial memasak jangan kacang, itu pasti juga ada ya. Tutorial Atau mungkin, masak dengan mudah ya. dengan mudah, bahkan mungkin sampai tutorial membuat kue nastar, bahkan sampai yang sesulit resep-resep yang sulit Iya. gitu ya. Nah itu semua sebetulnya bisa kita temukan di dunia internet. Oke, apalagi seperti PR-PR anak-anak nih, suruh bikin prakarya. Nah betul. Aduh, itu pengalaman pribadi ya Kak Fani ya. Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya di rumah anak-anak ada tugas untuk bikin, Umi aku besok disuruh bikin ini nih, kemarin terakhir anak aku bilang suruh bikin apa namanya buklet hadiah gitu ya untuk kasih dalam rangka hari guru gitu ya. Wah, Gampang Kak, langsung buka TikTok gitu. ada ya gitu, tutorialnya ya. Ada tutorialnya. Jadi Dan anak-anak jadi ikutan belajar nggak sih Kak? ikutan belajar dan itu dengan cara yang apa ya menarik untuk mereka gitu. Jadi mereka nggak baca buku karena sekarang nggak bisa dipungkiri ya anak-anak mungkin sudah mulai beralih ke gadget. Jadi banyak anak yang bahkan anak usia dini pun pegangannya tuh gadget ya. Anak usia dini gadgetnya- usia berapa nih? Kayaknya bayi baru lahir juga udah pakai gadget ya. Iya, kayaknya kalau bisa biar diem, biar anteng orang tua tuh ngasih gadget aja ke anak gitu ya. Oke. Memang ada peran orang tua juga sih di situ yang akhirnya mengenalkan anak ke gadget dengan segala macam positif dan negatifnya dan akhirnya anak-anak bisa kenal sama gadget. Tadi manfaatnya ya Kak Fani ya. Nah, apa saja nih Kak selanjutnya resiko dari pengenalan literasi digital bagi anak usia dini? Resikonya juga banyak Kak Gia ya. Aduh, pusing dia. Jadi emang yang namanya media sosial di rumah ya dunia digital itu ibaratnya pisau bermata dua. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya gitu. Ketika tadi saya sampaikan dampak positifnya bisa cari berbagai macam informasi, tutorial sampai resep yang sederhana sampai resep yang sulit pun bisa. Tapi di balik itu semua kita bisa juga terjebak di informasi-informasi yang negatif. Jadi seperti informasi palsu. Ya kan, ada yang namanya hoax. Nah, itu harus kita waspadai. Kita juga harus punya kemampuan untuk saring sebelum sharing. Jadi kita harus filter informasi-informasi apa yang oh ini bisa dibagikan, oh ini kayaknya enggak deh. Kayaknya ini nggak cocok buat anak-anak nih. cocok deh buat anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga ada juga yang namanya terjadi mulai marak sekarang ada yang namanya AI ya, artificial intelligence. Itu bisa membuat atau menarasikan, bahkan membuat video, membuat yang terakhir lagi marak, membuat konten-konten palsu gitu ya. Bahkan kemarin baru aja kita bikin kontennya itu Kak bisa bikin bukti transfer palsu gitu ya. Parah sekali. Dengan menggunakan AI. Jadi saran kami gitu ya dari Dinas Kominfo kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin belum yakin gitu ya di dunia internet itu lebih baik dicari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung sharing ya. Jangan langsung di-sharing ketika informasi itu menarik apalagi judulnya bombastis gitu ya, judulnya yang ada tulisan ajakan viralkan, waspada. Nah, itu justru kita harus waspadai itu sebagai informasi palsu yang informasi palsu. Oke, dan untuk anak-anak sendiri itu resikonya bisa terpapar apa ya? Kayak apa sih yang viral-viral tuh loh Kak? Iya betul. Jadi kata-kata viral. Nah, ada juga tren-tren yang mungkin nggak sesuai sama usia anak kita. Tren bikin tren dancing atau tren yang lain-lain yang mungkin itu bahkan bisa
jadi apa ya? Jadi bahaya juga gitu Iya. buat anak kita ketika kita tidak bisa memilih literasi digital. Oke, baik Kak Fani, sepertinya teman-teman dari KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajoran Magelang ini nggak sabar nih untuk unjuk gigi, unjuk penampilan ya, karena dari tadi udah gerak-gerak kaki ini ya. Oke, baik, tapi saya mau bertanya dulu nih sedikit sama Ustazah Ika. Ustazah, kalau di KBIT Insan Kamil sendiri dikenalkan tentang digital nggak sih Ustazah? Kami tetap kenalkan karena memang selain ada sisi negatifnya, ada kelebihannya. Seperti apa sih Ustazah? Kami biasanya karena sekarang itu kan kurikulumnya 2013 ya Kak. Jadi Mm-mm. kami harus mencari video referensi pembelajaran sebelum kami mengenalkan materi-materi pembelajarannya. Kepada anak-anak? Iya, kami tetap gunakan media sosial seperti itu, video pembelajaran dari YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa berarti- kami gunakan untuk referensi pembelajaran untuk anak-anak. Berarti di sekolah ada TV, ada layar TV untuk melihatkan ada proyektor YouTube juga, juga. ada proyektor Iya, juga ya. iya. Oke. Untuk keunggulan sendiri nih dari KBIT Insan Kamil itu apa sih Ustazah Ika? Iya, kalau di kami kebetulan kami masuk ke jaringan sekolah Islam terpadu. Oke. Terus untuk kami itu keunggulannya di tahfidz dan tahsin. Wow. Ya, kami juga ada kelas after school namanya, itu biasanya dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kami ada kelas after school tambahan untuk kelas tahfidz. Wow, Seperti luar itu. biasa. Dan Iya. kali ini mereka akan menampilkan apa nih teman-teman? Mau tampil apa teman-teman? Doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, Iya. baik Ayah, Bunda, dan Anda. Kita saksikan langsung nih Kak Fani. Penampilan dari KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajoran Magelang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mana semangatnya? Ini semangatku, Mana senyumnya? ini senyumku. Senyumnya kok gini? Ini senyumku gitu. Kalau senyum gimana? Iya, mana senyummu? Ini senyumku. Oke, kelas Maria. Solid, cerdas, ceria. Good morning everybody, how are you? Just right, Good morning everybody, how are you? just right. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just right. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kegiatan yang lain, kita sebaiknya apa dulu? Berdoa. Ya, mana semangatnya? Ini Tepuk semangatku. semangat. Hu. 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 Yes. Din. Sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad. Mari kita berdoa yang khusyuk. Dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, limpahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Doa syukur nikmat. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihah tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmatku yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang solih. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini teman-teman diberikan apa sama Allah? Diberikan kesehatan. Ya, teman-teman hari ini berada di mana? Ayo, ada yang tahu? Iya, kita lagi bermain kemana? Radio Gemilang. Ada yang sudah pernah ke sini? Belum. Ya, kita lanjut. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga. Puasa. Keempat. Bayar zakat. Kelima. Naik haji, naik pesawat. Hus, hus. Oke, ada yang mau tilawah? Semuanya bisa. Quran Surat Az-Zuha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardof alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dalang fahada wa wajadaka ailang fa'ahra fa'amal yatima fala taqhar
wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bili mati rabbika fahadis. Sadaqallahul azim. Untuk adik-adik KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajoran Magelang. Ayo Bunda Nanda jangan kemana-mana karena setelah iklan Kak Gendika, Kak Fani dan juga teman-teman KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajoran Magelang akan kembali lagi. Tetap di Sahabat Cilik. Yeay. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Wah,
Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, ngel ini, ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Cilik, tepuk tangan yang meriah dong. Baik, terima kasih Ayah Bunda Nanda masih setia bersama Kak Giandika di Sahabat Cilik. Tentunya juga masih bersama Kak Fani Rahma, Sarjana Komunikasi Pranata Humas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dan teman-teman dari KBIT, Insan Kamil Pucung Sari, Kajoran Magelang. Oke, dengan mengangkat tema yang menarik banget, literasi digital anak usia dini. Dan di session pertama Kak Fani udah menginformasikan nih tentang apa itu literasi digital, manfaat dan resikonya yang bisa Ayah Bunda Nanda simak kembali melalui akun YouTube kami Gemilang FM Official. Oke, kita lanjut ya. Lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Fani. Kak Fani, masih semangat dong ya? Semangat dong. Oke Kak, strategi apa nih yang dapat diterapkan untuk mengajarkan anak usia dini tentang keamanan daring, penggunaan internet yang bertanggung jawab Kak? Kan anak-anak itu susah-susah gampang ya Kak ya. Gampangnya tuh sedikit, susahnya yang banyak ya. Oke, silakan Kak Fani. Ya, jadi untuk menjaga keamanan daring anak-anak selama menggunakan media sosial, yang pertama bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Jadi jangan pernah membagikan informasi yang pribadi di media sosial, gitu ya. Informasi pribadi itu seperti apa aja Kak Fani, gitu ya. Mulai dari rumahnya di mana, gitu ya. Jadi nggak usah story misalnya udah sampai rumah nih, rumah aku di jalan Cempaka gitu ya, nomor sekian gitu ya. Aduh jangan. Terus mungkin juga mungkin kalau yang masih anak-anak remaja gitu ya, kalau yang mau kenal sama aku DM aja, atau kalau mau WA langsung aja ke nomor inilah, itu harus dihindari karena informasi pribadi itu tidak untuk dibagikan di media sosial. Gitu. Terus apalagi yang termasuk informasi pribadi, misalnya data-data pribadi orang tua terutama ya, ibu, ayah dan bunda di rumah itu jangan pernah membagikan yang namanya nama lengkap, NIK gitu ya, NIK, kemudian bisa juga tanggal lahir, nama ibu kandung ya, karena apa? Karena ketiga hal ini bisa menjadi faktor autentifikasi untuk transaksi perbankan. Iya gitu. betul sekali. Jadi pernah nggak Kak Gia atau mungkin sahabat cilik di rumah atau ayah bunda di rumah mau ada transaksi perbankan, kemudian harus verifikasi gitu ya lewat telepon, terus ditanyakan, mohon maaf ini dengan siapa, kemudian tanggal lahirnya berapa, terus nama ibu kandungnya siapa. Betul. Nah itu adalah
sebetulnya hal-hal pribadi yang tidak boleh kita bagikan ke orang lain. Jadi harus juga kita bisa membedakan mana data umum dan juga data general. Betul. Gitu. Kalau data umum itu adalah data-data yang bisa dimiliki oleh banyak orang. Misalnya kamu sekolahnya di mana? Di KBIT Insan Kamil. Kan banyak yang sekolah di sana ya gitu kan. Kamu kuliahnya di mana? Di Universitas Diponegoro. Diponegoro. Oke. Alumni ya? Ya. Misalnya di Universitas Tidar. Nah, itu kan data-data umum ya yang bisa dibagikan ke masyarakat. Tapi kalau untuk data-data spesifik, data-data pribadi yang hanya dimiliki oleh kita sendiri ya gitu, apalagi Dikip, apalagi untuk data-data yang spesifik lebih ke pribadi kita masing-masing seperti apa sih namanya? Apa Kak? Retina mata. Retina mata, gitu ya, oh ya sidik jari. Nah, itu juga nggak bisa sembarangan kita bagikan ke orang lain. Oke, dan mungkin ini juga orang tua harus juga berhati-hati karena kebanyakan kan orang tua punya sosial media ya Kak Fani ya. Betul. Saking bahagianya memiliki putra-putri sampai semua aktivitas itu di storyin gitu ya. Foto-foto anaknya di-share di media sosial itu juga hati-hati ya. Karena bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sekarang di zamannya AI. Ya, iya, betul. Muka kita bisa dipasang di mana saja, bisa digantikan dengan foto siapa saja, bahkan video kita berbicara seperti ini pun bisa digantikan dengan AI. Iya, betul sekali Kak Fani. Nah, ngomongin soal orang tua nih Kak Fani, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anaknya nih saat menggunakan teknologi digital agar menjadi pengalaman yang positif, pengalaman yang edukatif, itu gimana Kak? Orang tua harus menjadi teman anak. Jadi Teman. kita harus memperlakukan anak kita adalah teman kita. Jadi, hai, kamu mau nonton apa di media sosial? Jadi orang tua harus selalu mendampingi anak seperti temannya sendiri, gitu. Jangan terus orang tua jadi hanya yang mengajari, gitu ya. Hanya mengajari, kamu nggak boleh main gadget, kamu nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton itu, tapi orang tuanya sendiri ngadep lagi HP. Ini kayaknya banyak terjadi ya. Jadi harus jadi teman bagi anak dan juga jadi contoh, mempraktekkan gitu ya, mempraktekkan bukan hanya ngomong. Iya, karena kalau anak-anak itu memang mencontoh ya. Dan orang tua juga harus lebih pinter nih dari anak-anak dengan tren yang ada sekarang gitu ya. Sekarang tuh trennya lagi ada tren apa sih gitu. Jangan sampai anak kita tahu mengikuti duluan tren yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Jadi kita harus pantau, sering-sering tuh buka chat WA anak kita gitu ya. Sering-sering tuh lihat historinya, TikToknya anak kita, Instagramnya anak kita, itu mereka menonton apa di situ. Jadi kita harus jadi pendamping anak gitu, jadi pemandunya anak. Nah, kamu belum cocok kalau nonton konten ini, kamu sebaiknya nonton konten ini. Jadi ada larangan tapi ada juga solusi. Betul, gitu. bukan hanya dilarang ya. Bukan hanya dilarang, kita harus memberi contoh dan juga memberi solusi bahwa konten yang cocok untuk kamu tuh yang seperti ini, seperti ini. Apalagi digital itu seperti jendela yang sangat luas ya Kak ya. Sekali, adalah jendela dunia. Kalau dulu buku adalah jendela dunia. Ya, sekarang gantinya digital, jendela dunia. Karena tidak ada batasan ya, bisa mengakses kemanapun, bahkan mohon maaf ke situs-situs yang memang belum saatnya, bukan belum saatnya lagi ya, tapi memang tidak untuk ditonton. Lah. Iya, dan itu bahaya sekali ya Kak Fani ya. Betul. Oke Kak Fani, bagaimana nih cara mengenalkan etika digital pada anak usia dini? Silakan Kak Fani. Baik, untuk mengenalkan etika digital kita juga bisa menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu ajak anak untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua gitu ya. Kepada orang yang lebih tua bicaranya harus santun, kalau lewat depan orang tua harus menunduk, harus permisi, ucapkan kata tolong, terima kasih, maaf. Nah, itu adalah hal-hal sederhana yang ketika kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari itu pasti akan terbawa di media sosial. Gitu. Terus jangan juga ini ya tadi terkait keamanan daring, anak-anak juga jangan pernah chat atau WA-an sama orang asing gitu ya. Makanya tadi saya bilang ibu-ibu sering-sering deh cek WA-nya anaknya, DM-nya di TikTok, di Instagram, itu dicek mereka tuh berkomunikasi dengan siapa aja. Gitu, dengan siapa saja gitu. Kalau itu orang asing lebih baik dihindari. Iya, apalagi kan kalau WhatsApp itu dari ponsel satu mungkin ke laptop kita bisa terhubung ya Kak ya. Jadi orang tua juga bisa memantau nih putra-putrinya.
kita kasih tahu nih ya. Oke, dan Kepo-kepo sama anak kita nggak apa-apa nggak lah apa-apa, ya. nggak apa-apa, itu penting sekali. Karena Harus daripada kepo masa pokoknya. depannya terancam Anak-anak kita, ya. Karena digital ini seperti yang Kak Fani bilang, ada manfaat dan ada Juga resiko. resikonya, betul. Oke Kak Fani, apa aja nih aplikasi atau situs web yang Kak Fani rekomendasikan untuk ayah bunda dalam pengembangan literasi digital anak usia dini? Silakan Kak Fani. Oke, baik. Ini sebetulnya aku dapat referensi dari Google juga sih ya. Iya. Dari Google juga ini ada aplikasi yang namanya Khan Academy Kids gitu ya. Mungkin nanti bisa dikasih subtitle di sini ya. Terus ada PBS Kids, National Geographic Kids, atau yang buatan lokal juga ada, Marble Edu Games gitu. Marble Edu Games itu kayak gimana sih Kak? Mungkin nanti bisa coba dicek dulu. Oke, kita cek ya. Sebagai orang tua kita harus Ngecek memfilter dulu. juga ya, harus tahu ya anak ini mainnya apa nih gitu. Terus kalau anak aku sih di rumah dia seringnya main Lingo Kids gitu ya. Lingo Kids itu juga mengajarkan kita untuk merawat binatang, memandikan, terus juga ngajak main. Nah itu jadi memang aplikasi yang baik, yang cocok untuk anak itu adalah yang juga mengajak anak tuh untuk berinteraksi. Jadi mereka harus ngasih makan, atau harus mandiin, atau harus mencuci mobilnya gitu kan. Jadi bukan hanya anak pasif menonton gitu. Kalau anak hanya pasif menonton, saraf motoriknya tidak berkembang, ilmu pengetahuannya juga tidak terlatih untuk melakukan hal-hal yang harusnya sudah mereka pelajari di usianya mereka. Iya. Tapi Kak Fani mungkin perlu digarisbawahi juga untuk orang tua, ayah bunda, jangan hanya terfokus untuk digital. Tadi Kak Fani bilang kan di digital bisa ngasih makan hewan, terus bisa melihara juga. Dan itu harus juga diterapkan di dunia nyata. Di dunia nyata, iya betul. Jadi, diaplikasikan di dunia nyata ya Kak Fani ya. Jadi harus konsisten dan ada penjadwalan kajian ya. Kalau anak aku di rumah itu main gadget hanya boleh hari Sabtu Minggu. Ya, jadi hari Sabtu Minggu itu baru mereka boleh ngakses gadget. Dan setiap harinya itu aplikasi atau handphone sih, nggak hanya aplikasi handphone, mereka tuh terkunci dari HP aku gitu ya. Nama aplikasinya itu punyanya Google, aku lupa nama aplikasinya apa. Tapi ada ya. Ada Family Link. Jadi Google Family Link gitu. Jadi ketika anak-anak mau ngakses HP, itu kita bisa memberi batas durasi. Misalnya hari ini cuma boleh 30 menit. Oh 2 jam ya. Ini 30 menit, ini 2 jam. Oh ya seharian. Kan udah Sabtu Minggu nih Kak ya. Udah Sabtu boleh Minggu, ya. Bolehlah 2 jam gitu ya. Tapi juga tetap orang tua harus mengawasi. Dan setiap 20 menitnya kalau bisa itu anak jangan hanya terfokus di layar ya? Terfokus di layar gitu. Jadi ada kemarin aku baca artikel itu bisa menerapkan yang namanya 20-20-20. Jadi 20 menit nonton gadget. Ya kan? 20 detik kita menatap ke area dunia yang nyata. Jauh gitu ya, area yang jauh sejauh 20 kaki. Jadi 20-20-20 gitu. Jadi itu juga untuk menjaga kesehatan mata kita juga. Kan Kak Gia ngerasain nggak kalau udah lama ngelihat gadget terus ngelihat jauh tuh kayak belerang-belerang gimana gitu ya? Kayak buram gitu nggak sih? Iya. Ya kan? Nah itu karena radiasi di HP kita. Oke, gitu. itu jangan sampai ya anak-anak terdampak dari radiasi tersebut ya. Terus kalau weekend jangan terus biar gitu ya. Langsung silahkan hari ini screen time gitu ya. Orang tua juga harus punya we time dong sama anak-anak gitu. Anak-anak udah main gadgetnya, ayo kita healing kemana. Gitu kan. Ngasih cocok makan sekali. Hewan atau mungkin sekedar melihat alam gitu ya. Itu cocok sekali, itu saran dari Kak Fani ya. Oke Kak Fani, sesaat lagi KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajuran Magelang juga akan unjuk kebolehan lagi nih. Yeay. Teman-teman, udah siap? Siap. Oke, silakan Ustazah Ika. Teman-teman mau nyanyi apa? Habis ini mau nyanyi apa ya? Tadi apa? Hafiz Quran. Siapa yang mau jadi Hafiz Quran? Oh Mbak Ayesa. Kemarin cita-citanya Mbak Ayesa itu pengen jadi penyanyi. Tapi iya, alhamdulillah kemarin juga juara 1 di kabupaten ya. Iya, dalam memeriahkan apa kemarin ya? 17 Agustus itu ya Kak. Iya, hari ulang tahun Indonesia. Kemarin alhamdulillah dapat juara
1 ya. Terus ini kok berubah lagi Kak? Cita-citanya pengen jadi apa sekarang? Hafiz Quran. Masya Allah. Ya. Semoga cita-citanya bisa tercapai besok ya Mbak Yesa. Harus semangat apa? Menghafalnya. Teman-teman yang lain juga iya harus semangat dalam menghafal. Jangan lupa juga murojaahnya di rumah. Oke, sudah siap teman-teman? Siap. Mana senyumnya? Iya, senyumnya suka ketinggalan di sekolah, Bu? Iya, enggak ya. Mana senyummu? Ini senyumku. Oke. Pegang gini. Dipencet apanya ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek, satu, dua, tiga.
Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk KBIT Insan Kamil. Ayah Bunda Nanda tadi udah menyaksikan suara merdu-merdu dari teman-teman KBIT Insan Kamil. Dan jangan kemana-mana, jangan beranjak, tetap di Sahabat Cilik. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Yalah bu, lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun.
Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Lagi jalan di depan, yang tinggi. Jalan ke kanan, jalan ke kiri. Hop. Siap, tangan di pinggang. Kanan. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini pundak, ini perut, ini pinggul, ayo goyang-goyang. Angkat kakinya Mbak Najwa. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Lagi. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk KBIT Insan Kamil Pucung Sari Kajoran Magelang. Boleh duduk lagi. Boleh duduk dulu. Sini, sini. Duk. Oke. Sini, duduk lagi. Besok diperlihatkan loh videonya loh. Oke, senang sekali Ayah Bunda Nanda masih setia bersama kajian Dika di Sahabat Cilik. Tepuk tangan. Tentunya masih bersama dengan Kak Fani Rahma, Sarjana Komunikasi, Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk tema kita yang luar biasa, literasi digital anak usia dini.
Yang terlewatkan session pertama, session kedua jangan khawatir karena bisa disimak kembali di akun YouTube kami Gemilang FM Official dan live streaming di gemilangfm.id juga di beritamagelang.id. Oke, ngomongin soal digital nggak dikenalkan nanti gagap teknologi ya Kak ya. Dikenalin jadi kecanduan. Kak Fani ini tuh jadi bingung ya. Bagaimana nih Kak mengatasi kecanduan gadget pada anak usia dini nih Kak Fani? Silakan Kak Fani. Oke, jadi kuncinya ada di dua tadi yang udah kita sebutkan ya. Jadi ada di konsistensi dan juga penjadwalan. Gitu. Jadi konsistensi orang tua untuk selalu mendampingi anak, harus selalu tahu, harus selalu kepo gitu ya. Anaknya nonton apa, berkomunikasi dengan siapa, apa situs yang dia akses, apa konten yang dia tonton. Nah, itu harus konsisten orang tua memantau anak. Kemudian penjadwalan. Dengan adanya penjadwalan, anak nggak setiap hari tergantung sama gadget. Dia bisa beraktivitas di luar dunia maya di gitu ya. Dunia nyata ya. Di dunia nyata gitu. Kalau punya teman sepermainan yang seusianya ada di sekitar rumah gitu ya, atau di sekolah gitu kan, jangan sampai anak-anak tuh justru ke rumah pulang nyarinya gadget gitu, tapi lebih kita arahkan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya orang tua juga harus punya peran menyediakan misalnya buku bacaan, buku mewarnai gitu ya. Atau kalau memang anaknya benar-benar gak bisa lepas dari gadget, ya orang tua harus tahu nih aplikasi-aplikasi apa yang cocok untuk bisa juga merangsang motorik anak, yang bisa merangsang rasa ingin tahu anak untuk mencari informasi di media sosial. Media sosial, oke. Dan tentunya anak-anak bukan hanya fokus ke digital, tapi juga bisa bersosialisasi ya Kak ya. Betul. Oke, karena kalau fokus digital aja mereka akhirnya kadang menjadi introvert ya Kak ya. Betul. Jadi menyendiri, asik sendiri, merasa terganggu dengan orang lain. Iya, dan ketika gadgetnya mau kita ambil nanti anak malah jadi tantrum. Oke, gitu kan. Jadi sebelum anak kita tantrum, sedih dong kalau ada tantrum dong. Karena berpisah dengan gadgetnya, ada baiknya kita melakukan langkah-langkah antisipasi tersebut tadi. Betul sekali, yang udah disebutin sama Kak Fani. Kalau terlewatkan jangan lupa di YouTube kami Gemilang FM Official ya. Oke Kak Fani, bagaimana nih pemerintah dan lembaga pendidikan ini dapat mendukung pengembangan literasi digital anak usia dini nih Kak Fani? Silahkan. Nah baik, mungkin kalau kita dari pemerintah ya, mungkin kita bisa memasukkan program-program kurikulum literasi digital sejak dini ke anak-anak. Tentunya sesuai dengan usianya anak tersebut ya, dengan sesuai usia anak tersebut. Kemudian kalau dari tenaga pendidik, dari pengajar gitu ya, dari guru, itu juga harus juga punya pengetahuan yang lebih tinggi nih dari anak-anak gitu ya. Jadi ketika di sekolah guru juga bisa memberikan pelajaran, informasi gitu ya dengan muatan-muatan literasi digital gitu. Dan mungkin dari modul-modul pembelajaran gitu ya, kita belajar dari zaman COVID dulu ya. Betul. Semua anak-anak harus daring. Mau nggak mau daring, harus lihat HP gitu ya. Ketika guru juga tidak bisa beradaptasi membuat konten-konten edukasi gitu ya, pastinya nanti anak-anak juga bosen gitu ya dengerin Pak Guru di kelas, dengerin Bu Guru di kelas. Bisa juga divariasikan gitu ya, divariasikan anak-anak, ayo kita menonton misalnya film. Kalau yang sekarang lagi hits ya, Jumbo. Siapa yang udah nonton Jumbo? Ada yang ada. Oh udah. Itu jadi kita arahkan anak-anak untuk menonton konten-konten yang punya nilai edukasi yang tinggi. Oke. Baik Kak Fani, di session terakhir nih, apa yang ingin Kak Fani sampaikan kepada ayah bunda Nanda di rumah tentang literasi digital anak usia dini? Silakan Kak Fani. Ya baik, jadi Kak Gia, teknologi itu sudah jadi bagian dari anak-anak kita, sudah jadi bagian dari hidup kita. Kita tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya gadget. Orang tua juga seperti itu ya, kita nggak mungkin bisa terlepas dari gadget, nggak bisa terlepas dari teknologi gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, kita mengarahkan anak kita untuk selalu menonton konten yang positif, dampingi, kepoin anaknya nonton dampingi, apa, kepoin, gitu ya. Dan juga ajak juga anak untuk beraktivitas di luar. Jadi didorong anaknya untuk main gitu ya. Jangan di rumah aja sono main gitu kan. Main bola sana, main bola. Main sepeda sana. Main sepeda itu kan, main olahraga lari-larian sana, berenang sama teman-temannya gitu kan. Nah, kayak gitu orang tua tuh harus selalu aktif mengingatkan anak-anaknya, karena namanya anak-anak gak bisa 1-2 kali aja dikasih tahu gitu kan. Jadi sampai orang tua harus
bibirnya keriting, mulutnya berbusa gitu ya. Keriting ya. Sampai mulutnya keriting gitu ya. Jangan capek untuk mendampingi anak-anak kita ketika mereka sedang menggunakan media sosial. Iya. Jangan sampai terlewatkan masa-masa tumbuh kembang anak. Jangan hanya mereka terpaku ke gadget, tapi kenalkan dia dengan alam, dengan dunia luar gitu ya. Dan itu quality time ya. quality time. Ya betul, harus ada quality time sama keluarga. Oke. Iya. Itu juga bisa jadi bikin konten juga kan. Oh iya. Kan banyak juga Konten keluarga. konten kreator yang mengangkat kehidupan keluarganya mereka gitu. Iya. kan. Dan tapi tetap dengan batasan informasi pribadi jangan sampai betul. Jangan terlalu detail. dipublish. Video di rumahnya diambil secara detil Iya. gitu ya. Ini rumahku, Ini kamar sebelah sini nih. kamarku. Ini Itu kita juga punya ini jangan, nih, ada gitu TV ya. nih, ada brankas nih. Aduh, jangan ya Kak ya. Jadi tetap ada koridor-koridor, batasan-batasan yang harus orang tua tetap jaga, tapi anak-anak juga bisa tetap enjoy main media sosial, bikin konten gitu ya, malah diarahin karena main media sosial juga bisa dapat cuan Kak Gia. Betul sekali. Mungkin tips-tips cuan mungkin bisa disampaikan Kak Fani di episode selanjutnya ya. Boleh ya Kak Fani ya. Oke, untuk Ustazah Ika. Mungkin ada yang Ustazah Ika sampaikan kepada Ayah Bunda Nanda nih yang belum kenal sama KBIT Insan Kamil Pucung Sari. Silahkan Ustazah. Oh, iya. Halo teman-teman Ayah Bunda di rumah, kami dari KBIT Insan Kamil yang beralamatkan di Pucung Sari, Kajoran, Magelang, menerima usia layanan dari 3 bulan sampai 6 tahun. Jadi di kami ada 6 kelas, ada membuka kelas TPA siang. Nanti bagi ayah bunda yang bekerja sampai sore bisa daftarkan untuk penitipan di sekolah kami. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Ustazah Ika. Waduh, waktu cepet banget berlalu ya. Kak Gianika sebenarnya juga nggak pengen pisah, tapi dengan berat hati harus pamit. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Sahabat Cilik selanjutnya. Terima kasih Kak Fani. Sama-sama Kak Gia. Sukses untuk Kak Fani. Terima kasih. Dan terima kasih teman-teman KBIT Insan Kamil Pucung Sari. Sama-sama. Kapan-kapan main sini lagi ya. Iya. Bener ya? Seneng nggak ya hari ini ya? Seneng banget lah pastinya. Terima kasih Ustazah Ika. Iya, sama-sama Sukses Kak. selalu. Iya, amin. Dan oke, Ayah Bunda Nanda, saya Kak Gianika, Kak Fani, Ustazah Ika dan teman-teman KBIT Insan Kamil Pucung Sari beserta kru Gemilang FM undur diri. Selamat berkumpul bersama keluarga dan selamat mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dadah!